Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngebayangin ada kendaraan yang kayaknya cuma eksis di film-film fiksi ilmiah? Nah, hari ini kita bakal ngebahas persis hal itu, dunia hovercraft. Sebuah mesin raksasa luar biasa yang nggak cuma mendominasi daratan, tapi juga lautan. Kalau kalian pernah penasaran gimana ceritanya mesin seberat ratusan ton bisa melayang gitu aja tanpa nyentuh tanah, kalian ada di tempat yang tepat. Di pembahasan kali ini, kita udah nyiapin 5 poin menarik. Kita bakal lihat apa sih sebenarnya hovercraft itu, gimana sejarah penemuannya, cara kerjanya yang jenius, keunggulannya di dunia militer, sampai alasan yang cukup mengejutkan kenapa kendaraan sekeren ini malah ditinggalkan sama dunia sipil. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama buat nyamain persepsi. Apa sih sebenarnya yang lagi kita bahas ini? Kalau kita lihat definisinya, ini tuh unik banget. Hovercraft bukan perahu, bukan juga mobil, tapi murni kendaraan bantalan udara. Jadi dia beroperasi tanpa pernah nyentuh daratan atau air secara langsung. Dan fakta serunya nih, kata hovercraft itu awalnya cuma nama merek dagang dari perusahaan Saunders Rollo. Mirip kayak kita nyebut air mineral kemasan dengan sebutan merek tertentu, sebelum akhirnya jadi istilah umum yang dipakai di seluruh dunia. Nah, setelah tahu apa itu hovercraft, mari kita masuk ke bagian kedua. Gimana sih ceritanya manusia bisa kepikiran bikin alat berat melayang di udara? Kalau ngelihat lini masa ini, konsepnya ternyata udah tua banget. Bayangin, di tahun 1870, John Thornycroft udah mematenkan konsep ini walaupun teknologi mesin saat itu belum ngedukung. Idenya sempat muncul lagi pas Perang Dunia Kedua lewat proyek rahasia Glide Mobile bikinan Charles Fletcher. Tapi gebrakan aslinya baru kejadian di era 1950-an, waktu Christopher Cockerell berhasil memelopori desain modernnya setelah dapat suntikan dana dari NRDC di Inggris. Dana tersebut akhirnya ngebuka jalan buat penciptaan SRN-1, atau Saunders Roe Nautical 1. Ini adalah momen bersejarah karena SRN-1 resmi jadi hovercraft fungsional pertama di dunia. Lompatan inilah yang jadi nenek moyang buat semua desain monster melayang yang ada di masa depan. Lalu, rahasia di baliknya apa? Yuk, kita bedah fisikanya di bagian ketiga ini. Kejeniusan mesin ini bertumpu pada 4 langkah mekanika yang saling berhubungan. Pertama, mesin bakal niupin angin yang super kuat ke arah bawah. Udara ini kemudian ngembangin bantalan karet yang tugasnya menahan udara itu biar terperangkap. Nah, tumbukan udara inilah yang ngasih daya angkat dan secara total ngehilangin gesekan antara kendaraan dengan permukaan di bawahnya. Terakhir, tinggal pakai mesin pendorong buat bikin kendaraannya melaju-maju. Tapi kunci paling krusialnya tuh ada di sini, bantalan karet yang biasa disebut skirt. Tanpa penghalang karet fleksibel ini, udaranya bakal kabur terlalu cepat dan kendaraannya nggak bakal bisa ngangkat beban berat. Inovasi simpel inilah yang benar-benar jadi penyelamat dan bikin hovercraft modern itu fungsional di dunia nyata. Lanjut ke bagian keempat. Begitu urusan mekanika ini terpecahkan, pihak militer di seluruh dunia langsung sadar kalau mereka menemukan sebuah mesin revolusioner. Coba kalian perhatiin daftar ini. Nggak kayak kapal pendarat tradisional yang harus nurunin pasukan basah-basahan di tepi laut, hovercraft itu benar-benar impian buat taktik militer. Dia bisa ngehajar lumpur, rawa, salju, dan meluncur dari laut langsung menembus masuk jauh ke daratan. Luar biasanya lagi, dia bisa mendaki pantai dengan kemiringan 40 derajat tanpa harus berhenti sedikit pun. Pasukan bisa mendarat dalam keadaan kering dan langsung siap tempur. Dan ini dia keuntungan absolutnya, kecepatan. Dari tabel ini, kelihatan banget bedanya. Kapal pendarat tradisional LCM-8 cuma bisa merayap di kecepatan 22 km per jam. Tapi coba lihat hovercraft kayak LCAC dari Amerika atau Zubr dari Rusia. Mereka bisa melesat di atas 70 sampai lebih dari 110 km per jam. Karena bebas dari hambatan air, mereka benar-benar menghancurkan kompetisi di kelasnya. Karena spesifikasi yang gila banget ini, wajar dong kalau negara-negara besar di dunia berlomba ngadopsi teknologi ini. Dan yang bikin bangga, Indonesia juga termasuk loh. TNI Angkatan Laut kita punya model yang diproduksi secara lokal, seperti seri Lumba-Lumba dan Raja Wali. Biar kalian dapat gambaran seberapa gilanya skala mesin ini, mari kita lihat Zubr milik Rusia. Ini adalah monster raksasa warisan era Soviet yang panjangnya nyentuh 57 meter. Dia sanggup mengangkut 3 tank tempur utama sekaligus atau beban kargo sampai 200 ton. Dan semuanya diangkat murni cuma pakai bantalan udara. Benar-benar di luar nalar. Nah, dari semua kehebatan epik tadi, kita sampai di bagian kelima yang mungkin paling bikin penasaran. Pertanyaannya simpel aja. Kalau mesin ini kayak wujud nyata dari mimpi fiksi ilmiah yang super cepat dan serbaguna, kenapa sih masa kejayaan hovercraft komersial di tahun 60-an dan 70-an itu tiba-tiba mati total? Kenapa kita nggak pakai hovercraft buat nyebrang pulau sehari-hari? Pegangan dulu, karena angka ini mungkin bakal bikin kalian kaget.
Hovercraft LCAC punya Amerika itu nyedot bahan bakar sebanyak 3.700 liter setiap jamnya. Bayangin aja tagihan bensin yang harus dibayar. Belum selesai, kalau kalian pikir itu boros, kelas Zuber yang masif tadi malah ngebakar bahan bakar sebanyak 9,5 ton di setiap jam operasionalnya. Ini mah udah bukan boros lagi namanya. Jadi saat kalian ngegabungin ongkos bahan bakar yang mencekik itu dengan masalah-masalah operasional di daftar ini, semuanya jadi masuk akal. Bantalan karetnya itu sering sobek dan butuh biaya mahal buat ganti. Belum lagi suara baling-balingnya yang bikin budek, sampai susahnya ngendalian kendaraan ini pas ada angin nyamping atau ombak besar di laut. Secara hitung-hitungan matematika, mustahil banget ini bisa dijadiin kapal feri sipil yang nguntungin. Makanya di zaman sekarang, penggunaan di ranah sipil itu sangat dibatasin. Paling cuma dipakai buat misi penyelamatan ekstrim atau buat wahana pariwisata di atas danau beku dan dataran lumpur aja. Di luar urusan spesifik itu, dunia komersial udah angkat tangan sepenuhnya. Yang pada akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar ini. Seiring pesatnya kemajuan teknologi, energi bersih, dan mesin yang lebih efisien di masa depan, apakah monster segala medan ini beneran udah tamat riwayatnya di dunia sipil? Atau jangan-jangan, dia cuma lagi nunggu waktu aja sampai ada keajaiban teknologi modern yang ngebawa dia kembali ke keseharian kita? Gimana menurut kalian? Oke, sekian ulasan materi kita kali ini. Terima kasih udah nemenin, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.